Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Bagaimana kabar kawan-kawan? Semoga kita sehat selalu dan rezeki kita dilancarkan, amin. Dan tentu kita sudah mengetahui siapa yang lolos ke final pada event FIDE Grand Prix 2022. Dan tentunya pada kesempatan ini saya akan menunjukkan kepada Anda dari sisi hitam teman-teman, yaitu permainan antara Wesley So menghadapi Amin Tabatabai. Dan kita akan banyak belajar dari hal ini, bagaimana dalam posisi bertahan dan melihat kelemahan lawan dan langsung melakukan serangan balik. Untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Amin Tabatabai memulangkah dengan pion ke D4, dibalas Wesley So kuda ke F6, kuda ke C3, lalu pion ke D5, gajah ke F4 sehingga mengarah kepada London System, pion ke C5, pion ke E4, lagi-lagi menawarkan pertukaran. Pion C memukul pion D juga mengancam kuda, menteri memukul pion, lalu kuda ke C6 mengancam menteri, gajah ke B5 langsung mengepin kuda. Pion ke A6 mengusir gajah sehingga gajah memukul kuda sekak. Pion menerima, lalu pion ke E5 mengancam kuda, dan kemana kuda harus melangkah teman-teman. Di sini kuda ke G8 dimainkan oleh Wesley So. Karena ia tidak menginginkan apabila kuda ke D7 teman-teman, maka yang terjadi adalah E6. Sehingga wajib merusak struktur pion, dan inilah yang tidak dikehendaki, di mana kuda ke F3 aktif dapat melakukan rokade ke depan mengancam pion, juga kuda bermanuver menambah tekanan terhadap pion. Inilah yang tidak diinginkan oleh Wesley So, di mana juga posisi raja akan terbuka. Oke teman-teman, untuk itulah di dalam posisi ini ia kuda ke G8 dan dimainkan dengan rokade sayap menteri saat ini. Kita melihat, dan juga di dalam posisi nantinya apabila hitam juga melakukan rokade sayap raja, maka permainan akan berlangsung agresif. Pion ke E6 dimainkan. Kita lihat, inilah juga tujuannya kuda kembali sehingga mempersolid pion satu sama lain. Apa yang harus dilakukan? Di sini kuda ke E4, langkah yang cukup menarik dari Amin Tabatabai. Dengan harapan tidak mungkin pion memukul kuda karena akan skakmat, menteri memukul menteri. Oke teman-teman, untuk itulah di dalam posisi gajah ke D7 dari Wesley So melakukan pengembangan, dimainkan kuda ke D6 skak. Inilah tujuan manuver kuda ini sebelumnya. Dan tentunya memaksa hitam untuk gajah memukul kuda, pion menerima kembali, dan apa yang harus dilakukan? F6 teman-teman. Walaupun ini bagi komputer kurang akurat, tetapi kita akan melihat bagaimana posisional yang sudah direncanakan oleh Wesley So ke depan. Sebelumnya teman-teman, jika kita mengacu kepada engine bahwa kuda ke F6 salah satu opsi di mana ke depan melanjutkan rokade, kuda ke F3 rokade, gajah ke G5 dan pion ke H6, gajah memukul kuda. Di sini menteri memukul kembali, pertukaran, dan kita lihat teman-teman, memang ini sebanding, tetapi ini tidak diinginkan oleh Wesley So karena pion bertumpuk dan raja terbuka. Untuk itulah teman-teman, kita kembali di dalam posisi ini Wesley So memilih yaitu dengan pion ke F6. Dilanjutkan dengan kuda ke F3 saat ini dan benteng ke B8. Cukup penting di mana juga ingin langsung mensimplifikasi ke depan menawarkan menteri. Karena sebelumnya apabila dicoba, semisal mungkin Anda bertanya mengapa tidak pion ke E5 bang, memforking menteri dan juga gajah. Ya bukan? Masalahnya di sini benteng dapat ke E1 langsung mengepin pion. Raja ke F8 bang, menghindar supaya dapat memukul ke depan. Di sini akan dikorbankan kuda teman-teman, di mana pion menerima, benteng memukul kembali, dan kita lihat posisi ini. Dengan pengorbanan ini, posisi putih cukup terhubung satu sama lain, siap menyerang teman-teman, dan lihat bahwa perwira hitam masih cukup pasif. Semisal kuda ke F6 mengembangkan, maka benteng ke E7, di mana ke depan gajah aktif, benteng aktif, dan sangat banyak tekanan yang dialami oleh hitam. Untuk itulah kita kembali. Sehingga di dalam posisi Wesley So memainkan benteng ke B8 dan dilanjutkan dengan benteng ke E1 secara tidak langsung mengancam raja, menteri ke B6 sesuai rencana. Jika tidak diterima tentunya ancaman juga cukup berbahaya, sehingga menteri menukarkan menteri, benteng memukul kembali, dan gajah ke E3 saat ini mengancam benteng. Benteng kembali ke B8, dan apa yang harus dimainkan teman-teman? C4, di mana juga punya tujuan untuk mempersolid ke depan.
Dan ini adalah sebuah yang kurang baik yang dilakukan oleh putih. Sebelumnya jika kita mengacu teman-teman, dibahas juga bahwa kuda ke D4 salah satu opsi mensentralkan kuda. Tetapi tentunya dalam waktu juga rapid, ini sebuah hal yang tidak mudah untuk ditemukan. Raja ke F7 saat ini menghindar tentunya, maka kuda ke B3. Inilah dimana kuda ini sebagai defender ke depan dari putih. Namun tentunya putih juga terlalu bersemangat ingin selalu menyerang dengan C4 dan dibalas raja ke F7 saat ini menghindar pinan ke depan dan benteng ke D3. Dilanjutkan dengan kuda ke H6. Mengapa demikian? Ia ingin bermanuver teman-teman. Sebelumnya mungkin Anda bertanya mengapa bang tidak diterima pion ini? Maka masalahnya benteng akan bermanuver ke A3 mengancam pion. Benteng ke A8 melindungi pion ada kuda ke D2. Inilah yang tidak diinginkan di mana pion-pion ini ke depan akan hilang dan ini juga cukup lemah dan gajah menjadi tidak bisa aktif. Oke teman-teman, inilah pertimbangan Wesley So dan juga pertimbangan Amin Tabatabai. Kita kembali teman-teman di dalam posisi ini dimainkan kuda ke H6 dan dilanjutkan dengan benteng ke A3, maka kuda ke F5 sesuai rencana mengancam gajah. Dan putih masih merasa penting gajah ini sehingga gajah berpindah ke C5 lalu pion ke H5 saat ini. Kita lihat teman-teman cukup penting mencegah tempo ke depan putih untuk mengusir kuda. Di sini benteng memukul pion lalu benteng ke A8 menawarkan benteng. Pertukaran benteng terjadi lalu raja ke B1 mensupport pion. Pion ke E5 saat ini. Inilah teman-teman bagaimana inisiatif yang dibuat oleh Wesley So di mana ke depan raja dapat aktif lalu ke depan mengancam pion. Pion ke H3 saat ini, dimana juga mensupport teman-teman, sehingga H4 mencegah hal tersebut terjadi. Beda sebelumnya, jika hal ini misalkan dimajukan, ini sudah berbeda teman-teman. Akan tetapi saat ini jika H4, semisal langsung G4, ini empasan. Bedanya tidak pion ini yang bisa menerima, tetapi pion yang ada di file F teman-teman. Sehingga apa? Kuda menerima. Di sini justru bawah hitam lebih baik. Oke, untuk itulah teman-teman di dalam posisi ini dimainkan B3 saat ini dan dilanjutkan raja ke E6. Sesuai rencana fokus, raja ke B2 dan pion ke G5 saat ini. Benteng ke E2 dan gajah ke E8. Di mana ke depan bermanuver mengepin apabila langsung terburu-buru semisal kuda memukul pion bang, maka di sini kuda ke D4 masalahnya skak, memanfaatkan bahwa pion ini sedang dipin. Raja ke E7 menghindar, maka ini cukup pasif ke depan karena tujuannya hanya untuk melindungi kuda di mana sedang dipin oleh gajah, sehingga di sini A3 sederhana dan ini pun masih cukup solid. Oke, untuk itulah di dalam posisi Wesley So terlebih dahulu gajah ke E8 dilanjutkan dengan A4 saat ini. Pion memukul pion, benteng ke D2 di mana juga untuk mempromosikan pion. Sehingga pion saat ini tetap memukul pion teman-teman. Raja menerima lalu raja ke D7 di mana menghentikan pion. Sekarang jadi pertanyaan apa yang harus dilakukan oleh putih teman-teman. Dan dalam tekanan waktu tentunya putih memainkan dengan gajah ke B6. Tentunya untuk juga mempersiapkan ke depan pion promosi akan tetapi ini langkah blunder teman-teman. Sebelumnya saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa kuda ke H2 salah satu opsi di mana ke depan dapat bermanuver untuk juga menekan pion. Semisal gajah ke F7 skak, maka raja dapat ke A3 teman-teman. Tetapi kita akan melihat bedanya ini ke depan, di mana di dalam posisi ini gajah ke B6. Sehingga dilanjutkan dengan kuda baru memukul pion saat ini. Lihat, A5 teman-teman. Masalahnya apa bang? Di posisi ini apabila gajah kembali dengan harapan juga langsung mengancam kuda, di sini gajah ke F7 tempo skak. Dan ini harus hati-hati, raja harus ke A3. Apabila dicoba ke B4 ini justru fatal karena benteng ke B8 skak. Raja ke A3 baru saat ini ada benteng ke B3 skak. Raja ke A2 ada benteng ke B5 open skak dan gajah akan hilang. Oke, dan tentunya juga apabila langsung raja ke A3, maka di sini gajah ke D5 menutup sehingga cukup aman ke depan. Kuda dapat aktif melakukan forkingan sehingga gajah wajib memukul kuda pertukaran dan inilah yang menjadi keunggulan Wesley So. Sangat solid teman-teman. Kita kembali. Dan menyadari hal tersebut di sini Amin Tabatabai tidak gajah kembali tetapi A5. Maka dilanjutkan saat ini gajah ke F7 skak tetap, raja ke B4, gajah ke D5. Inilah teman-teman, menutup sehingga benteng ke depan tidak lagi mengepin kuda. Benteng ke C2 mereposisi diri, kuda ke C8, mengancam gajah. Benteng ke B2 dan kuda memukul gajah. Pertukaran terjadi, benteng ke A6 mengancam pion.
Raja ke C3 menghindar membuka benteng melindungi pion. Di sini raja ke C8. Kita lihat teman-teman lagi-lagi untuk menghentikan. Kita lihat bagaimana posisional permainan dari Wesley So. Ia pelan-pelan tetapi pasti. Dimainkan dengan kuda ke H2 saat ini. Lalu pion ke F5 mencegah kuda aktif. Kuda ke F1 dan raja ke B7. Kuda ke E3. Di sini gajah ke E6. Dimana juga tetap teman-teman tidak memberikan gajah tentunya pertukaran, tetap juga mengkip supaya kuda tidak bisa aktif. Benteng ke D2 dan benteng memukul pion saat ini. Benteng ke D8, raja ke C7. Mengancam benteng, benteng ke F8 dan F4 saat ini mengancam kuda. Kuda ke C2, lalu benteng ke B3 sekak. Inilah juga fungsinya gajah. Kita lihat nantinya juga gajah akan ditempatkan di sentral. Dimainkan raja ke D2, raja ke D6, benteng ke F6, dan raja ke E7. Menghindari juga pinan juga mengancam benteng, benteng ke H6, lalu C5 teman-teman. Dimana juga inisiatif dari Wesley So untuk melakukan pengembangan improvement, mempromosikan pion ke depan. Dilanjutkan benteng ke H7 skak, gajah menutup, kuda ke I1. Bermanuver teman-teman, selalu masih berusaha dari Amin Tabatabai. Benteng ke B2 skak, raja ke C3, benteng memukul pion saat ini. Dilanjutkan kuda ke D3 mengancam benteng. Benteng ke E2 juga mensupport pion. Ancaman dari kuda. Di sini kuda memukul pion. Raja ke F6 menghindari juga pinan supaya gajah dapat aktif. Di sini kuda ke D7 skak. Raja ke E6 dan kuda ke C5 skak. Raja ke D5 dan kita lihat dilakukan pertukaran. Di sini tidak minat dengan kuda ke D7, maka gajah ke E6 saat ini mengancam kuda. Juga ke depan benteng mengancam pion sehingga tiada perlindungan dari pion ini supaya pion-pion hitam ke depan bebas menuju petak promosi. Kuda ke F6 skak, raja ke C6, benteng ke E7, di sini gajah ke F5. Kita lihat teman-teman, di mana mensentralisasi gajah juga mendukung ke depan melakukan skak. Kuda ke E8 saat ini sebelum memukul pion terlebih dahulu untuk mengusir raja melakukan skak. Setelah raja menjauh barulah benteng memukul pion. Benteng ke C7 skak, raja ke D5, benteng ke C5 skak, raja ke D4, benteng ke C4 skak, ke E3. Di sini kuda ke F6. Karena apapun, semisal dilakukan tetap skak, di sini gajah menutup teman-teman. Oke, sehingga di dalam posisi masih dilanjutkan kuda ke F6, akan tetapi setelah gajah ke D3 mengancam benteng juga mempersiapkan pion promosi. Di sini juga putih menyerah. Karena apa? Kuda ke D5 skak, raja ke D2, benteng ke C3, di sini F3 teman-teman. Benteng ke A3, F2, benteng ke A2 skak, gajah menutup. Jelas, apapun opsinya, pion tetap akan promosi ke depan. Bagaimana teman-teman? Permainan cukup menarik. Kita melihat bagaimana permainan posisional pelan-pelan tetapi pasti dari Wesley So, dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita di dalam bermain catur selanjutnya. Dan jika kawan-kawan menyukai konten seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Tentunya follow juga kami pada akun media sosial lainnya. Salam Catur Talk Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.